إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على النار الجحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang ulun muliakan pengurus masjid dan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, di rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan berkat perkumpulan kita ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa dan kesalahan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengampuni dosa kesalahan kedua orang tua kita, guru-guru kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memanjangkan umur kita di dalam taat, menyehatkan badan kita di dalam ibadat, dan meluaskan rezeki kita yang halal dan berberkat. Dan mudah-mudahan dengan duduknya kita di majlis ilmu ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah, dapat mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tidak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, ahli bait beliau, para habaib wasyaraib, dan para sahabat dan pengikut yang istiqomah dari dahulu sekarang hingga yaumil kiamat. Nah, kemudian pada kesempatan kali ini ulun diminta oleh Ustaz Yusuf, Amin Yusuf, ya, untuk menggantikan. Jadi ulun tanya apa temanya, sembarang aja. Ya kan? Jadi temanya sembarang aja. Temanya sembarang aja. Nah, jadi Pak Bapak tadi kita 1 jam. Jam sembarang aja judulnya. Jadi 1/2 jam kita sembarang aja, 1/2 jam tanya jawab, kita sembarang aja. Nah, intinya kita di tempat ini insyaallah ya Allah ada aja faedahnya. Nah, berhubung kita kada lama lagi, ulun pas baca kan contoh soalnya SD kada lulus, jadi kada bisa bahasa Indonesia dengan baik. Kada lawas lagi kita akan meninggalkan tahun 2020 memasuki tahun 2021 Masehi. Nah, itu anak hendak usahakan bawalan aja ya. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an, nah jauh-jauhnya, qul ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Kata Allah, wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian, keluarga kalian daripada siksa api neraka. Dan banaman api neraka itu
bahan bakarnya api neraka itu adalah manusia dan batu-batu berhala. Jadi Allah di dalam surah At-Tahrim ayat 6 ini menyatakan kepada kita orang beriman agar supaya kita menjaga diri kita, keluarga kita daripada siksa api neraka. Karena luar biasa api neraka itu. Disebutkan di dalam hadis, narukum hadhihi juz'un min sab'ina juz'an min nar jahannam. Api kalian saat ini nih yang ada di dunia nih, itu juz'un min sab'ina juz'an min nar jahannam. Itu satu bagian daripada 7 bagian api neraka. Walaula annaha duribat bil ma'i marrataini maka nalihadin fiha manfaatun. Seandainya kata Nabi, api yang satu bagian tadi tidak didinginkan di baju di lautan 2 kali mendinginkan, maka nalihadin fiha manfaatun, niscaya tidak ada seorang pun yang sanggup mengambil manfaat. Jadi 70 itu dibagi, ambil satu bagian, kemudian didinginkan ulang 2 kali mendinginkan, hanya itu api di dunia, apalagi api di neraka. Kadang kau kita. Di dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, "Uqida 'alan nari alfasanatin." Api neraka itu dinyalakan selama 1000 tahun, hatta ihmarat, sampai api itu menyala warnanya habang merah. Summa auqada, summa uqida 'alaiha alfasanatin. Kemudian dinyalakan lagi selama 1000 tahun, hatta biyaddat, sampai api itu warnanya putih. Jadi 1000 tahun menyala warnanya habang, 1000 tahun lagi api neraka itu menyala warnanya putih. Summa uqida 'alaiha alfasanatin. Kemudian dinyalakan lagi api neraka itu selama 1000 tahun, hatta swaddat, sehingga warnanya hitam. Fahiya saudaun muslimatun. Maka itulah api neraka gelap hitam. Jadi di neraka itu kada ada lampu, kada ada cahaya, hitam. Warna apinya itu hitam. Jadi kalau memang memfoto neraka, ada foto neraka gelap, ya kan, tidak kelihatan. Nah, itu luar biasa panasnya api neraka. Bahkan di hadis yang lain lagi disebutkan bahwasanya paling ringannya siksa api neraka itu adalah seandainya sandal yang terbuat dari api neraka itu dipakai, niscaya mendidih otak yang memakainya itu. Jadi sandalnya itu dipakai, maka otaknya itu mendidih. Tapi itu paling ringannya siksa api neraka. Nauzubillahi summa nauzubillahi. Di dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, "Lau anna qatratan minaz zakum." Seandainya satu tetes daripada buah zakum. Jadi buah zakum itu adalah ta'amul asim. Inna syajarataz zakumi ta'amul asim. Buahnya itu seperti timah yang mendidih. Seandainya ujar Nabi, "Lau anna qatratan", seandainya satu tetes daripada buah zakum itu qatarat fi dunya, gugur di dunia, la afsadat ala ahli dunya, niscaya akan merusak atas penduduk bumi dunia, ma'isyatahum, kehidupannya hancur lebur setetes itu. Fakaifa biman yakunu ta'amahu, maka bagaimanakah dengan orang yang itu buah menjadi makanannya di neraka? Setetes buah zakum itu jatuh ke bumi kita ini, niscaya hancur bumi, ya kan? Yang dikhawatirkan oleh astronomi itu apa? Meteor, ya kan? Meteor berbumi, hancur bumi. Nah ini setetes saja buah zakum, maka hancur tumbuh-tumbuhan, maka rusak binatang-binatang semuanya. Maka ujar lagi, fakaifa biman yakunu ta'amahu, maka bagaimanakah dengan orang yang buah zakum itu jadi makanannya. Nah itu siksa api neraka.
Jadi kita ini berkisah tentang api neraka, ya kan? Ini mudah-mudahan ada sedikit takut kita dengan siksa api neraka. Kenapa jadi siksa api neraka? Nah, karena kita pada malam 1 Januari, ya kan, tahun baru Masehi, itu luar biasa. Maksiat yang paling banyak di dunia itu terjadi pada malam 1 Januari tahun baru Masehi. Itu segala macam maksiat ada di malam itu, ya kan? Ada di malam itu, segala macam maksiat ada di malam itu. Maka kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kita, keluarga kita dari siksa api neraka. Nah, kenapa disebutkan banyak? Ya memang faktanya banyak. Nang berzinah malam itu banyak, ya kan? Nang mabuk-mabukan banyak, ya kan? Nang membuang-buang duit banyak juga. Jadi malam itu berjamaah seluruh dunia maksiat, ya kan? Luar biasa. Mudahan kita dengan anak cucu kita, keluarga kita tidak termasuk orang yang ikut-ikutan merayakan atau menyambut tahun baru Masehi itu, ya, dengan bentuk apa juga, ya kan? Dengan bentuk apa juga, apalagi pakai mercon, membuang-buang itu saudaranya syaitan. Innal mubadzirina kanu ikhwanash syayatin. Membuang-buang itu adalah temannya syaitan, berteman sama syaitan. Ada gampangan satu mercon itu berapa harganya? 10.000. Sekali menyala terus 10.000 kali 100, ya, sejuta lah, sejuta. Jatuhnya habis sejuta. Coba diberikan makanan sejuta atau kenyang. Ya kalau kita sumbangkan orang fakir miskin, kenyang. Ada juga menangkan hamba, ya kan? Sampai 50 juta, puluhan juta. Gasan contohnya apa nyamannya, ya kan? 50 juta, mau begini apa? Ya, mau begini apa? 50 juta maksudnya masih, ya, menjanda bisa aja. 50 juta habis terus, ya, cus. Apa bahagianya ada? Ya, 50 juta. Mungkin kita kan mungkin paksa itu ya kan menghabiskan, tapi yang biasanya bukan langsung di tahapan kebanyakan duit. Nah, bingung kebanyakan duit. Namun kita beriman Allah Ta'ala kadang mau membuang-buang duit itu, ya Allah. Kita sumbangkan, nah, kita kasih fakir miskin, nah, ya ada manfaatnya. Tembak langit, kalau ini belikannya ulang, tembaknya pakai meteor, ya Allah, hancur kita. Nah, balik lagi nang berzina kita. Nah, kita ini hidup sudah, ya Allah, di akhir zaman macam-macam. Rasulullah SAW di sebuah hadis itu menyatakan inna min asyratis sa'ah, yang antara tanda-tanda dekatnya kiamat itu ayul fa'al ilmu, bahwa ilmu agama itu nanti diangkat Tuhan ilmu agama, yaitu dengan mewafatkannya ulama. Jadi banyak ulama di zaman saat ini meninggal, ya Allah, otomatis ilmu yang ada di diri ulama itu terangkat juga. Biar hitung aja di tahun corona ini, rasanya banyak ulama-ulama kita meninggalan, para habaib, para ulama, para ustaz meninggalan. Ya kalau itu musibah yang luar biasa itu. Artinya nama bimbing kita pulihkan sudah. Hadirat Allah Subhanahu wa taala pun ilmu ini di bawah sini. Nah, itu tanda-tanda kiamat kita ayyul fa'al ilmu diangkat ilmu agama itu. Wa yaksural jahlu, dan banyaknya kejahilan. Banyaknya orang yang, ya kan, tampil belum mumpuni, ya kan. Wa yaksuruz zina, dan banyak juga perzinahan. Di mana-mana kita orang berzina. Di hotel-hotel, di penginapan-penginapan, di bawah jembatan, ya juga. Di semak-semak ada juga, nah ya, orang berzina. Wa yaksuruz zina, banyak kita. Ya kan? Maka di hadis lain itu ujar Nabi bilang,
Akhir zaman itu hamba zina itu di pinggir jalan aja lagi. Unggat apung sinali-nali. Itu saking banyaknya tuh akhir zaman tuh. Kena ada masanya hamba zina itu di pinggir jalan kayak kucing. Jadi ujar Nabi yang paling baik umatku yang pada saat itu adalah orang yang menagur nih, kamu jangan berzina di sini. Iya, sedikit aku lewat kita jangan baik. Ya kan? Kalau pakai ada boleh haram. Jangan pilih kadang-kadang kalau kami dia berzina sedikit ya orang lewat itu jangan baik kan. Ada masanya kita kita. Ya kan? Mudahan kan sampai kita melihatlah kan sampai melihat. Ada itu dia dalam hadisnya sahih pula. Ya kan? Bukan buat aku di jalan atau bahasa ya Allah. Nah itu na'udzubillah min dzalik. Wajib suruh khamr dan banyak minum minuman keras, batu, besi ada, mabukkan maksudnya lah. Nah itu ada banyak minum mabuk-mabukan. Na'udzubillah. Mudah di kampung kita ada yang mabuk-mabukan. Kalau ada tangkap pokoknya. Wayakilu rijal dan lelakian pada saat itu kena sedikit. Lelakian. Wayak surul nisa dan banyak jumlah populasi dunia. Perempuan lebih banyak jumlahnya daripada laki-laki. Hatta yakuna li khamsina imra'atan al-qayyimu, sampai ya bandingannya itu 50 babinian banding 1 laki-laki. Itu kena akhir zaman pula, tanda-tanda kiamat sudah dekat. Jadi babinian 50, lelakian seekor. Nah, jadi nyaman kita nak babi yang 4 kan. Sisanya 46. Nah, mana ini bukannya 46 nih? Ya kan? Jangan kan 42 gitu nih ya. Makanya Islam itu membolehkan ya Allah, fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Ya Allah, ini pertama disuruh Tuhan apa? Masna dulu. Fankihu ma qabalakum minan nisa, maka nikahilah perempuan yang baik 2 Tuhan dulu ya Allah. Ada sanggup 2 3, ada sanggup 3 4. Mungkin ta'adilu mawahidatan, maka ada sanggup pada adil mawahidatan hanya 1 naik terakhirnya. Jadi 2 dulu, usahakan 2. Alhamdulillah kita punya bini sudah siap kalau begini 2. Maksudnya siap-siap mau boleh kebanyakan. Nah, tapi kan Islam mempunyai solusi ya Allah. Bagaimana kalau suatu saat perempuan itu banyak, laki-laki sedikit? Nah, Islam membolehkan nikah tuh poligami supaya menjaga jangan sampai babinian yang ada balaki itu berzina. Iya Allah. Itu sebetulnya adalah mengangkat kehormatan perempuan. Kalau nggak ada laki, berarti hormat perempuan itu. Coba kalau ada bisi laki, kasihannya. Ya. Kalau kau ada laki datang bisa berjuang, ya dia bisi laki. Jadi Islam itu adil bahwa hidayatan. Tapi kalau ada adil bahwa hidayatan. Tapi yang bagus misi ini banyak tuh guru mana? Ya Allah, ada orang pahit berapa? 11 ya Allah, pengetahuan. Ada 11 sekali ya ada. Nah, yang 4 kita ada yang diberkat kawin di sini badangan. Jadi anak sini apa alim-alim berkat. Nah, di dalam hadis lain lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tukhidal fai'u daulan," apabila pajak itu sudah dijadikan atau fai sebagai kas negara, ya kan? Yang tafai itu harus dibagi kalau dalam perang. Wal amanatu magnaman, dan amanah itu sebagai magnaman atau ghanimah. Maksudnya apa? Amanah jabatan. Oh, ini sebagai keberuntungan. Ada amanah jabatan itu apa? Beban, amanah. Karena harus ditanggungjawabkan di dunia dan ditanggungjawabkan di akhirat. Nah, kita ada masanya apabila amanah jabatan itu dianggap sebagai lumbung padi, bisa mengeruk kekayaan. Wa zakatu ma'luman, dan zakat itu dikurangi. Wa tu'alima li ghairi dinillah, dan apabila
selain ilmu Allah yang dipelajari. Wa ata rajul imratahu, dan apabila laki-laki itu taat kepada istrinya, ini ada masanya. Laki taat lawan bini, laki-laki takut suami, ini ada masanya. Zaman kan masanya filmnya ada, ya filmnya itu ada. Macola bukan itu, ya kan? Soalnya dia meninggal takut suami takut istrinya kan? Ada kan? Wa aqqa ummahu, dan durhaka dengan mamanya. Jadi lawan bini taat, lawan mama durhaka. Ya kan? Kasihan mama, ya kan? Ada bini, amas banyak. Ada masanya kita. Ada laki-laki taat lawan bininya, lawan mamanya durhaka. Ada kita masih. Dan yang sampai kita. Wa adana sadiqahu, dekat dengan kawan. Wa aqsa abahu, jauh lawan abah. Lawan kawan kemana-mana, tapi lawan abah jauh. Mana abahnya? Tahu abahnya. Abahnya jauh-jauh lah. Subuh sudah hilang deh. Pegawai. Nama maghrib periksa ya datang. Tidak tahu lagi apa. Wa zaharatil aswatu bil masajid, dan banyaknya suara di dalam masjid. Wasadal qabilatu fasikuhum, dan yang menjadi pemimpin di suatu kabilah, kelompok atau kaum atau kampung, itu yang paling pasiknya. Wazuratil fatayat, dan perempuan-perempuan yang bujang-bujang itu kena bernampak-nampakan. Artinya yang bujang-bujang, perempuan bujang-bujang, mobil bujang itu bertampak-nampak. Kalau dahulu dikisahkan perempuan bujangan itu kan dipingin, ya kalau dipingin, dijaga. Kalau lengah mana si anu? Mana si anu? Wah ini pembinaan anu di jalan, insyaallah. Tadinya kalau kesini ada kehitungan di sini pembinaan nang bujang ya. Yang belum berlaki kan, bujang Allah alam kan bujang badannya, ya kan? Penampak kita wazaratil fataya, di jalan-jalan tuh kita banyak pembinaan keluyuran ya. Ada kiamat juga, datang kiamat juga. Wal ma'azib, dan alat-alat musik. Wasyuribatil khumur, dan diminum, banyak orang minum minuman keras. Wala'ana akhir hadhihi ummah awwalaha, dan orang saat ini melaknat orang dahulu, menyambati orang dahulu. Fartakibu, maka tunggu aja itu. Ya Nabi ini rihan hamra, angin nang habang, ini ada tiupan angin. Wa zalzalatan, dan gempa bumi. Wa khasfan, ya kan? Nah itu kita akhir zaman itu. Maka di dalam hadis lain lagi Rasulullah SAW bersabda apa? La tattabi'an. Jadi kalau baca hadis saja, ya baca hadisnya sedikit dijelasakan. La tattabi'anna sananal ladina min qablikum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in, ya. Sungguh nanti Nabi kalian akan mengikuti sunnah-sunnah, kebudayaan-kebudayaan umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, shibran bi shibrin, dira'an bi dira'in, sehasta demi sehasta. Hatta law dakhalu duhur dabbin dan taba'atumu, sampai kena masuk ke lubang biawak, niscaya kalian pun akan masuk juga ke dalam lubang biawak itu. Ini istilah dari bahasa. Nanti ujar Nabi, umatmu itu akan mengikuti kebudayaan umat yang terdahulu. Ya. Lalu sahabat bertanya, siapa? Ya Rasulullah. Yahudi Nasrani kan? Faman, siapa lagi ya Nabi? Nah, jadi kita umat Nabi Muhammad ini di akhir zaman akan mengikuti kebudayaan Nasrani dan Yahudi. Ya kan, sedikit demi sedikit. Apa bahasa Inggrisnya itu?
step by step lah. Nah step by step ya sedikit demi sedikit, kadang langsung sedikit demi sedikit, sejengkal demi sejengkal demi sehasta demi sehasta, sampai kita masuk ke lubang biawak, umpat juga masuk ke lubang biawak. Iya, namanya ini kita lihat ya, ada maulid di dalam gereja, rebanaan dalam gereja, ada Natalan bersama umat Islam, ada tabak tumuh, jadi masuk ke lubang biawak tuh umpat juga, ya kan? Melihat kita sudah dahulu kan ada, rasanya dahulu kan ada orang Islam Habsiyah di dalam gereja itu kan ada. Dan masjid dengan khilafiyah, ya Allah lagi dalam gereja. Nah, dalam gereja itu apaan? Setan kan saliknya apaan? Di dalam sini cari apa? Bapak sih dalam gereja. Ada ceramah dalam gereja, mau menceramai supaya masuk Islam baik. Ini malah bertambah kafirnya, ya Allah. Nah, sampai sudah masanya kita melihat ada orang sebahagian orang tahu Islamnya Allah alam. Ibadat bersama, kadang kalau dicampur ibadat bersama, ada boleh haram hukumnya ya. Coba dibalik, bubuhan gereja masukkan ke dalam masjid Jumat, maulah kita nyanyian, kalau piano di situ, tawak kiai lah, sampai akhirnya sudah kita, ya Allah melihat, kasihan semua. Nah itu kena sibran bisibrin wa diraan, sedikit demi sedikit, hatta naudakhalu yuhadabbit dan taba'atumu, masuknya. Di dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, idza zaharatil ma'asi fi ummati, apabila maksiat-maksiat itu telah nampak terang-terangan di kalangan umatku, ya kan? Kita berdiam juga. Ammahumullahu bi'azabin min 'indihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan meratakan azabnya di kalangan dari sisi. Jadi meratakan, ya, meratakan. Idza anzalallahu al-'azaba, apabila Allah taala menurunkan azab, ya kan? Asabal adzaba man kana fihim, niscaya akan mengenai azab itu orang yang ada di kalangan mereka itu. Sekalipun di situ ada orang soleh, sekalipun di situ ada ulama, ya ada orang ulama, tapi sudah turun azab, maka berataan kanan. Sebagai contoh, ya kan, kebanjiran paling berdua tiga nama maksiat di kampung itu. Cuma setelah datang azab, datang musibah, berataan kanan, dan baik kan juga. Sebagai contoh lagi kebakaran, ya paling kedua bertiga, jadi kampung itu nang maksiat terang-terangan, nang rumah orang baik kan juga. Kita tahu kisah kan juga. Makanya kita tuh di kampung itu mesti dijaga. Kita umat Islam ini seperti berada di dalam suatu kapal. Lalu ada orang hendak melobangi kapal itu, nah apa kita lihat? Kita letakkan aja atau kita diam aja kan? Tentunya kita takut ya. Kita tahan itu, jangan sampai melobangi kapal. Soalnya kalau kapal itu melobang, tenggelam itu berantakan. Nah itu juga kita di kampung. Nah, di kampung kita ada maksiat, wajib kita amar ma'ruf nahi munkar. Kita jaga, ya, jangan sampai terang-terangan bermaksiat di kampung itu. Nah, jangan berdiaman, ya berdiaman di kampung. Pas turun azab, karena itu ada bully, mesti ada yang berucap, ada bully, jangan membuka perzinahan di sini nah, ya, jangan, di mana? Sana kan, kalian juga begini di mana ada bully, ya, ada bully, wajib berucap. Ini ada wali juga, di dalam hadis ada apel iman, paling lemah, masa berucap jangan ada wali juga kita, jangan takutan mati juga kita, ya, takutan mati juga. Nah, ini hidayah zaman dah. Di dalam hadis lagi, ya'ti 'alan nasi zamanun, Nabi ini akan datang atas manusia itu suatu masa, al-qabidu 'ala dinihi kal-qabidi 'ala jamri. Orang yang memegang agama itu sama lawan memegang bara api.
wajah syabahnya apa? Sama-sama kada nyaman, sama-sama sakit, ya kan? Orang memegang agama sama lawan memegang hati. Contohnya, ada kita tagur nih lah, di kampung kita ada maksiat, salah juga. Ditagur kita pulang tempelin orang yang apa? Jadi memegang agama itu sama memegang lawan berhati. Kada nyaman, sakit, tahan-tahan ya mau memegang kita, mau debus aja mau memegang, ya Allah. Nah, contoh lagi, kita tulak pebangenan, ya Allah. Kada tulak nang mengundang kawan, nang mengundang keluarga, nang mengundang tetangga. Tulak kita pengantinan, di situ ada bedang-bedutan, ada orkes, ada campur lakian bebinian. Agama ulang salah. Tulak salah, kada tulak salah, itu sama lah memegang berhati. Yang sama beda. Ada tulak sama juga, apa juga pada tulak, aku pengantin. Tulak pula agama kita bengkok. Ya kalau di situ banyak macam maksiat tu, kadang lutar macam-macam. Beginian bagus-bagus baju itu, ya kan? Itu memegang berhati. Akhir zaman kita gitu. Sehingga apabila sudah banyak maksiat di suatu kampung, apa tunggu ibadahnya cuma begitu. Bahkan di dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, laisa min lailatin, tidak ada dari satu malam juga pun illa wal bahru yusyriku biha salasun Allah, kecuali lautan itu, banyu laut itu melihat, ya kan, 3 kali kamu bumi. Yasta'dzinullah, minta izin Allah Ta'ala fi ayyan fadhiha alaihim, supaya bahwa lautan itu nih akan menumpahkan banyunya ke daratan. Saban malam minta lawan Tuhan 3 kali, ya Allah izinkan meluluh lantakkan bumi itu nih. Saban malam tuh kami ini 3 kali, habis itu 3 kali pulang minta. Saban malam lautan itu minta Tuhan, ya Allah izinkan tsunami akan kampung itu. Hanya kata Allah Ta'ala masih menahan, ya sudah selesai kita. Selesai kita ya. Nah makanya kita berkampung, RT, ya Allah, kerjasama, pejabatnya, polisinya, ya kan, menjaga bisa ada maksiat di kampung itu. Namun kita berdiam, ya kita saatnya turun balik karena berkat kita, ya kan, karena berkat kita. Nah ada bisa anak malam tahun baru dijaga. Babinian, lelakian dijaga. Kemana kan? Anu baik nak. Kalau ada kawan, anu tahun baru ni, kalau boleh masuk. Wah, ya lah. Dah boleh keluar. Jaga nak ya lah. Pertumbuhan itu kalau kita, ayo pada jam ya lah. Jaga. Anak babinian khususnya, lelakian sama juga. Ya lah, dijaga. Tahun baru. Kenapa? Karena ada di dalam suatu riwayat, Abdullah bin Mas'ud pernah diundang ke suatu walimah pernikahan. Lalu ketika Sidin sampai ke tempat itu, Sidin kada mau masuk dan juga boleh. Lalu ditanya kenapa? Ujar Sidin, sami aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Ujar Sidin, man kasma suwada kaumin, siapa yang memperbanyak jumlah suatu kelompok, bahwa minhum, maka dia termasuk dalam itu. Karena di dalam walimah itu istimewa ada alatul lahwi, ada orkes, biduan atau kawan. Ada walimah sendiri. Baru mudik sini. Kenapa kalau aku masuk sini sama ya membanyakan orang di situ? Bahwa minhum, maka kita termasuk daripada kelompok itu. Wa man radiya amala qaumin, siapa yang senang perbuatan suatu kaum, satu kelompok, karena syarika man amila bihi, maka ia sama lawan mengerjakan perbuatan itu. Ada orang misalnya mercon, senang melihat kita, sama aja kita hukumnya lawan mercon. Ya kan, menikmati apa? Orang membazir itu sama hukumnya lawan membuang-buang juga. Melihat orang berdua-duaan berjalan laki bini yang senang, melihat sama aja hukumnya juga. Jadi kan tidak boleh senang kita kepada kemaksiatan. Jadi mesti benci kita kepada kemaksiatan. Ini melebar kebencian kita nih, ini ya kan.
Kita benci ya, tapi benci kepada kemaksiatan, bukan benci kepada ahli maksiat yang ada. Lawan orangnya kita sayang, lawan maksiatnya kita benci. Kita kan kalau menjauhi suatu kemaksiatan, sesuatu kan kita benci lawan sesuatu itu. Ya, kita tidak mungkin bisa menjauhi sesuatu kecuali kita benci dengan sesuatu itu. Kita kada bisa menjauhi maksiat karena kita benci lawan maksiat itu. Benci dulu. Karena kalau kita ambil maksiat kita kada benci dulu, pasti kita benci dulu. Ini namanya mendengar kebencian yang baik ini, ya kan? Mendengar kebencian yang baik. Kita kena ambil berdusta, kita mesti benci dulu berdusta itu ada baik, ya benci dulu. Nah kita kategori itu adalah benci kepada pelaku maksiat itu kategori. Kita mesti benci kepada kekafiran, tapi jangan benci lawan orang kafir. Kita mesti benci dengan kezaliman, tapi jangan benci dengan orang zalim. Ya, orangnya jangan kemaksiatnya kita benci, supaya kita jangan sampai umpat-umpatan. Kenapa? Jangan ada anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Setengah jam lebih kan? Nangin situ aja kita mudah-mudahan kan ulun kita berkali kalau mengamalkan ujian nabi ini kita kalau ini nama-nama maksiat. Jadi tahun-tahun kena sepikan kayak biasa ya. Jadi kada ada ritual peringatan merayakan kada ada kayak biasa aja ya lah. Tapi yang abdul itu malam itu memang guringan paling abdul dalam 1 tahun baru itu guringan ya di rumah masing-masing. Makruh hukumnya berjalanan. Biar dia memperpanjang sama hukumnya, ya kan? Sama hukum. Jadi gurunya kita subuh bangun dan lagi ngapain? Jadi bini belum musikan sudah nih ke handil, jauh musikan dulu jangan sampai di otak, ya kan? Sabar tahun musikan dulu jauh-jauh, ya. Supaya jangan sampai yang mendengar macam-macam kita kehimuman ya Pak, ya Pak, kehimuman. Nah itu juga mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin ada tanya jawab lah. Tanya jawab masalah selain ini juga gitu kan. Ya. Pakai mic kan. Oke, Bapak, Ibu, kalau ada yang bertanya masih ada banyak waktu. Saya. Jangan ada banyak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, kita ini atau saya yang misalkan dalam perjalanan dari Samarinda menuju Balikpapan rombongan taruhlah bawa bis. Di dalam bis itu isinya 40 sampai mungkin 50 lah. Kemudian di sana terdengar azan waktu sholat zuhur atau sholat asar. Kemudian begitu terdengar azan sholat zuhur atau asar kita turun. Nah, setelah turun ternyata masjid itu sudah menjalankan sholat berlangsung 2 rakaat. Mana pertanyaan saya mana baik mana? Apakah kita ini ikut langsung imam yang 2 rakaat tadi, atau kita mengadakan jamaah sendiri karena kita 40 atau 50 orang? Mana lebih baik itu? Apakah kita berjamaah dengan 40 orang tadi karena sudah tertinggal 2 rakaat, atau mengikuti yang sudah tinggalan 2 rakaat? Itu yang pertama pertanyaan saya. Nah, yang kedua, mungkin semuanya sudah ngerti kalau Al-Fatihah ini artinya saja saya kurang paham. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah seluruh sekalian alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang merajai di hari kiamat, dan seterusnya. Tapi yang pertanyaan saya sebetulnya yang ngerti artinya, cuma ada yang ngerti maksudnya. Segala puji bagi Allah seluruh sekalian alam, itu aja. Seluruh sekalian alam, apa yang dimaksud? Terima kasih Pak Ustaz. Pertanyaan yang kedua, itu aja. Mana abdolnya ngikut imam tapi kita masuk, atau kita bikin jamaah sendiri? Ya. Lagi abdolnya itu adalah ngikut imam yang
sudah ada. Oh ya, terima kasih. Yang alasannya apa? Itu kalau kita dengan rombongan yang 50 tadi ngikut dengan orang yang sudah jalan walaupun masuk, berarti jumlah jamaah itu semakin banyak juga pahalanya daripada kita bikin jamaah sendiri walaupun Kalau tinggalan dua rakaat berarti. iya kan masalah tetap hukumnya itu sudah berjamaah juga. Ya, jadi kita gabung dengan jamaah yang ada, otomatis kita memperbanyak jumlah yang ada. Semakin banyaknya jumlah jamaah itu semakin besar pahalanya, walaupun kita masuk. Bahasanya sama. Ya, kalau kita bikin jamaah beda, tandingan, bahasanya tandingan, kadang itu mungkin kita bikin tandingan itu takutnya nanti menjadi menimbulkan persepsi apalagi kalau sembahyangnya itu Isya misalnya lah senyang juga ya jadi abdalnya memang kita ikut yang ada walaupun masuk ya. Nah kemudian makna daripada Alhamdulillahirabbil alamin yang segala puji bagi Allah. Nah, itu terjemahan sekalian ada terjemahan udah ada paham seru itu apa ya. Cuman kalau kita kembali kepada bahasa Arab, Alhamdulillahirabbil alamin itu segala puji bagi Allah. Rabb itu Tuhan, alamin sekalian alam, maksudnya alam jin, alam manusia, alam malaikat. Jadi segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam maknanya. Kalau seluruh sekalian alam itu nggak tahu terjemahan mana. Rob itu maknanya Tuhan. Atau yang kalau kita belajar bahasa Arab, kebetulan ulun mengajar bahasa Arab kan, tempat ulun ada 3 waktu, 3 majelis. Rob itu maknanya 15 baik. Makna Rob itu 15. Bisa maknanya menguasai, bisa maknanya itu mengatur, bisa maknanya itu Tuhan, ilahun. Makna Rob itu 15. Jadi kita ambil aja satu daripada 15 itu yaitu segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, ya Rabbul Alamin. Atau kita ambil makna lain, yang mengatur sekalian alam. Kalau seru itu apa tanda seru lah. Ada makna seru apa kalau bahasa Indonesia? Sekalian juga. Nah, jadi makna Rabb itu bukan seru tapi Tuhan. Mungkin itu yang dapat dijawab. Ada lagi kan pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Menyimak ceramah Ustaz tadi, alhamdulillah kami terima kasih dan jadi ilmu yang manfaat. Namun menurut saya berpengalaman yang awam ini, orang kan ditakutin dengan api neraka, terus ini kalau berbuat begini salah, harus. Jadi kalau ditakut-takutin tidak ada jalan keluarnya, orang bagaimana untuk berbuat yang mau masuk surga? Sedangkan kita berbuat begini salah, berbuat begini salah. Intinya terlalu banyak makna. Mohon penjelasan supaya orang-orang yang awam ini tidak takut terus, jadi melaksanakan supaya bisa masuk surga gitu. Jangan neraka terus gitu. Mohon maaf, mohon dijelaskan gimana kita supaya lebih enak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pertanyaan masalah bagus. Jadi memang neraka itu memang harus ditakut-takuti, Pak. Memang neraka itu memang harus ditakuti, bukan dipromosikan, ada. Jadi kalau bahasa menceritakan neraka itu dengan gaya lucu, ya ada nyambung. Neraka itu siksaan, mesti gaya menyampaikan apa kan? Tujuannya apa? Supaya jangan sampai kita anak itu kita masuk ke neraka. Nah, kalau membahas surga itu mungkin ada waktunya lain. Undang lagi nanti minggu depan. Akan lagi itu ya kan surga.
Ya. Jadi kalau bisa selalu neraka ya neraka, surga. Karena babnya ada lagi, ya kan? Babnya ada lagi. Ulun ngisi pengajian itu banyak, Pak. Di antaranya satu di Islamic Center. Itu pengen buka aja di YouTube, isinya fikih semua itu, Pak. Fikih semua dari awal sampai itu fikih semua. Fikih semua. Jadi kalau ulun di masjid lain itu tematik, ya memang sudah di lain sudah ada fikih, bab ada. Jadi ulun jarang ya sebenarnya bahas tentang neraka. Kalau masuk surga, kalau orang selamat daripada neraka, kira-kira kemana bukan? Surga. Ya kalau selamat di neraka pasti ke surga. Tapi kalau masuk surga belum tentu langsung, sekarang dulu. Ya kan? Nah, jadi memang kita mesti pastikan dulu selamat daripada siksa api neraka. Karena kalau selamat neraka pasti ke surga. Kalau masuk surga belum tentu dulu masuk langsung. Saya singgah dulu ke neraka. Ya kan? Nah, memang neraka itu mesti harus digaya menyampaikan ditakut-takuti. Lalu bagaimana supaya jangan takut? Masa kita jangan takut? Memang harus ditakuti, ya kan? Takuti, minta harus jauhi. Ya. Nah, jadi kalau yang tadi pertanyaannya kan, solusi apa? Solusi supaya masuk neraka? Kan solusi supaya masuk surga mungkin babnya lain lagi. Mungkin undang lagi minggu depan. Kita sebab-sebabnya surga. Surga, bidadari, ya kan? Nah, bidadari. Mungkin bisa dipahami lah, insyaallah ya. Sebenarnya itu kalau ngaji itu lucu Pak sebenarnya. Ini karena momennya mau masuk tahun baru Masehi, jadi memang bahasanya itu kontekstual, berarti kondisi ya, kondisi. Nah mungkin ada lagi kan pertanyaan. Silakan Pak. Ada dulu enggak bertanya. Ini Pak Ustaz ya akan menemui ini kan bulan tahun baru ya kan. Kita sebagai warga Islam tidak boleh ikut merayakan tahun Masehi itu kan karena mungkin apalagi lebih dengan maksiat. Tapi umpama kita merayakan tahun baru diisi dengan pengajian, diisi dengan makan silaturahmi, kita isi dengan mungkin hal-hal yang baik, tapi dengan niat tetap merayakan tahun baru, boleh kan ada. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk daripada kelompok yang istilah tadi di man kasara suada qaumin fahuwa minhum. Siapa yang memperbanyak jumlah suatu kaum, maka dia termasuk daripada kelompok itu. Pertanyaannya, apakah memperingati malam tahun baru Masehi dengan maulid, dengan majelis taklim, dengan apa itu silaturahmi, apa hukumnya? Itu sama hukumnya dengan memperingati tahun baru. Jadi kita usah diperingati. Kalau mau pengajian, pengajian aja, jangan dikasih tema memperingati, merayakan. Kalau bikin maulid aja, tapi jangan diniatkan merayakan tahun baru kan. Karena tahun baru itu bukan tahun baru Islam. Tahun baru Islam kita adalah 1 Muharram. Jadi boleh-boleh aja pada malam itu mengadakan maulid, mengadakan majelis taklim, mengadakan silaturahmi, tapi bukan untuk merayakan malam tahun baru. Jadi niatnya itu beda. Tapi nang abdolnya adalah memang sepikan pada malam itu. Guru ngambil abdol ya kan? Tapi kalau anak mengadakan, ya sah-sah aja. Tapi niatnya jangan niat merayakan, ya kalau niatnya. Kan kebetulan mungkin malam Jumat itu ada rutinan, ya jalankan aja, ada masalah. Nah, ada rutin makiasinan misalnya kan, itu kan masalah. Tapi kalau kita bikin spanduk merayakan tahun baru Masehi itu, karena itu bukan tahun baru Islam. Itu tahun baru yang sangat identik dengan kemaksiatan, ya kan? Tapi kalau niatnya hendak
menjaga anak-anak muda supaya jangan membuka-bukaan ya Allah, membuang-buang dari kumpulkan di masjid itu bagus saja. Tapi begitu pulangnya bawa kalau anak pulang ya Allah. Iya kalau anak mudanya mau ke masjid kalau ada. Ya, ada. Tadi itu jawaban dari kepala. Nah, jadi tergantung niatnya. Kalau masalah kebaikan tadi tergantung niatnya. Kalau niatnya merayakan, ya itu kan boleh merayakan. Tapi kalau udah ada niat merayakan atau niatnya untuk mengurangi kemaksiatan, itu bagus. Ya Allah. Kalau di sana maksiat, kita di sini ibadat kan, mereka ada imbang lah. Ya Allah. Jadi malaikat orang melakukan azab tuh, oh ada nasi maksiat lah, kayak itu ya Allah. Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ada lagi kan? Yang lebih mengalih jawab. Yang paling abdul berikan malam itu. Atau anak, nah mulai dia. Mudah-mudahan kajian kita ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan minta maaf terhadap minta halal. Mungkin ada salah-salah kata yang mudah-mudahan kajian kita ini ada hadiahnya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa zidna fahman. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.